are waiting for you to come to Indonesia. We are waiting for you to invest in Indonesia. Ya, selain mendapat banyak pujian, ada juga beberapa orang yang justru mengkritisi pidato Pak Jokowi. Nah, ini kalau menurut Pak Renald, gimana menurut Anda? Ini sebetulnya presiden atau pedagang barang ini? Saya kira kalau mau kasih komentar yang cerdas lah. Bangsa ini tengah bertarung berada dalam suatu era persaingan global. Kalau kita memiliki presiden yang hanya duduk di belakang meja saja, yang hanya pencitraan saja, yang hanya berpura-pura bekerja saja, saya kira itu masalah besar. Dan ini persaingannya terutama sebetulnya ekonomi. Ekonomi. Bukan militer ya? Bukan militer lagi, sudah berubah. Jadi tadi saya ceritakan Bill Clinton melakukan itu. Bill Clinton saja ketika baru dilantik, itu sudah mengatakan, let me be your marketing. Your marketer. Dia mengatakan itu? Dia mengatakan itu. Bisa kita search itu di Google itu. Dia mengatakan itu. Dan dulu saya pernah menulis tentang hal itu begitu. Dia menawarkan ketika Caterpillar-nya itu kalah dengan Komatsu dari Jepang. Ya. Ketika Boeing-nya kalah dengan Airbus. Begitu ya. Dia datangi negara-negara. Bahkan ketika dia masuk ke Eropa Timur, Jepang dan Korea sudah masuk duluan ke Eropa Timur. Padahal yang berperang untuk negara Eropa Timur itu Amerika di sana. Kok dia nggak kebagian proyek gitu ya? Sedangkan Korea sudah buru-buru masuk karena Korea langsung bikin power plant dan sebagainya. Artinya ini seorang presiden, Bill Clinton, ini dari presiden sebuah negara adidaya. Kalau boleh tanda kutip artinya menjadi marketing perusahaan-perusahaan nasionalnya seperti itu kan? Iya, karena pada waktu itu Amerika sedang krisis luar biasa, pengangguran besar-besaran setelah mereka kesulitan menghadapi perang Teluk ya, karena uangnya banyak habis ya. Tiba-tiba sekarang bukan hanya Amerika, hampir seluruh kepala negara di dunia ini melakukan promosi untuk ekonomi dari negaranya. Jadi sekarang ini persaingan ekonomi terus terang. Persaingan untuk menguasai sumber daya alam, persaingan untuk menguasai modal, persaingan untuk menguasai pasar. It's the economy. Jadi kuncinya tuh di situ. Sekarang penekanannya di situ. Nah oleh karena itu saya kira sih sah-sah saja seorang presiden. Artinya ini kebetulan karena Pak Jokowi itu memang dulunya adalah bisnismen. Artinya ketika dia melakukan itu menjadi satu hal yang jadi lebih mudah, wajar gitu. Dia paham lah masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia usaha. Artinya kalau presiden kita yang terpilih adalah orang calon yang satunya dari militer, mestinya juga dia berubah menjadi seorang entrepreneur. Begini, Anda tahu nggak ya, selama ini Indonesia itu begitu banyak berinvestasi dalam hal masalah politik, diplomasi, tapi yang memanfaatkan keuntungan ekonomi itu bukan negara kita, negara lain. Coba bayangkan bagaimana Indonesia dulu berperan dalam masalah di Kamboja, di Myanmar. Sekarang mana perusahaan Indonesia di sana? Yang masuk Malaysia dan lain sebagainya. Ini harus kita rubah. Jadi diplomasi itu sekarang tuh harus 3 tahun yang lalu kemanfaatan ekonomi. Iya, saya ingat kalau dibilang Myanmar, 3 tahun yang lalu saya sebetulnya ikut sama presiden ke Myanmar, Pak Suryo. Itu memang perusahaan Indonesia itu bisa dihitung dan orang Indonesia di situ bisa dikumpulin dalam satu ruangan ini, kursinya masih banyak yang kosong di sana. Ya, ini sebetulnya ada ada yang salah dalam dalam perencanaan kita atau bagaimana? Biasanya itu juga terjadi karena banyak hal. Pertama, negara kita itu adalah negara yang pasarnya besar. Ketika Amerika juga kalah, itu adalah karena pasarnya besar dalam negeri, jadi mereka fokus hanya dalam negeri. Kita cari di restoran Padang kita, ya itu dari ujung Sabang sampai Merauke ada. Tapi begitu mulai nyebrang sedikit, kok sedikit? Ya, lebih jauh lagi nggak ada begitu ya. Jadi kita terlalu asik dengan pasar domestik kita, itu satu. Yang kedua, kita terlalu asik dengan komoditi, hanya resources saja, natural resources yang kita pungut dengan mudah.
Nah kalau urusan bisnis seperti ini kan banyak kan urusannya dengan birokrasi, urusannya dengan power. Sehingga kemudian kita berebutan untuk duduk dalam posisi di politik dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa kita di sini harus bertempur dalam bisnis keluar. Dan sementara ini masuk ke sini kita tidak punya vehicle-nya. Kita membuka satu bank aja cabang di Malaysia setengah mati bukanya. Sementara Malaysia buka di sini banyak sekali ya. Ya, ini konon bukan hanya Malaysia, India juga sudah banyak masuk ke Indonesia juga sebetulnya untuk di sektor perbankan. Banyak sekali sebetulnya yang dimasuki. Nah, kalau kita bicara soal jualan Pak Suryo, kita ini selain ada KTT-IP kan sebetulnya ada infrastruktur summit sebetulnya. Ini kan sebetulnya hampir mirip, artinya banyak yang bisa dijual juga dalam infrastruktur. Jadi, seperti yang dilakukan oleh Jokowi di Anda bisa membayangkan ya begitu besar atensi perhatian terhadap Indonesia karena Indonesia ini dianggap sebagai negara yang sangat menarik dari sisi peluang usaha. Tapi kendalanya juga banyak. Infrastruktur lah, yang birokrasi lah, kepastian hukum dan lain sebagainya. Nah ini harus kita benahi. Jadi mudah-mudahan pemerintah baru ini serius untuk menangani masalah. Kalau bicara soal dibenahi dengan pemerintahan baru ini, Anda melihatnya seperti apa? Apakah proses pembenahan itu sudah terlihat? Ya, atau baru sinyal-sinyal saja? Saya kira satu bukti yang nyata, misalnya kita tahu kalau kita bicara masalah infrastruktur, kendala utamanya adalah akuisisi land acquisition ya, untuk pembebasan lahan. Nah, dengan ditingkatkannya status BPN menjadi kementerian, ya itu suatu bukti signal juga saya kira yang sangat positif lah. Ya. Kemudian artinya pemerintah serius ya. Artinya pemerintah serius. Mudah-mudahan lah. Saya kira paling tidak signal-signal pada tahap awal ini cukup melegakan lah, cukup memberikan optimisme kepada dunia usaha. Itu saya kira penting. Oke, Pak Rinal, tanggapannya soal ini. Saya kira saya sepakat dengan hal itu ya. Bagaimana ini semua harus dikerjakan lebih jauh lagi. Tentu saja ada hal-hal lain yang masih harus kita isi lagi. Apa Tadi itu, Pak? Bicara soal penegakan hukum gitu ya. Ini juga sangat menakutkan belakangan ini. Penegakan hukum karena aturannya kita menafsirkan yang berbeda-beda. Kemudian tender juga menjadi serba mahal ya. Seharusnya tender itu kan tujuannya adalah untuk meminimalisir transaction cost, biaya transaksi. Ya. Tapi yang terjadi di Indonesia ini tender ini justru jadi mahal. Kita harus melakukan karena ada biaya-biaya lain-lain segala macam. Terus setelah itu yang tidak bisa diperbandingkan harus diperbandingkan. Akhirnya kita perbandingkan dari segi price, barang yang seharusnya kita beli dengan kualitas baik, yang lebih mahal, kita beli yang murah aja deh. Karena perintahnya adalah beli yang lebih murah. Tafsirannya begitu ya. Tapi baru kita pakai hanya berapa tahun saja sudah rusak. Ya. Nah ini hal seperti ini, terus kemudian akhirnya eksekutif ditangkap dan lain sebagainya. Ini kan menakutkan sebetulnya. Ya. Salah satu contohnya itu kasus Busway ya. Chevron. Chevron, Indosat. Ya, kemudian juga kasus Merpati. Ya. Ada Hautasi Nababan itu kalau di kalangan eksekutif orang bisnis sudah dibela dia. Yeah. Tetapi apa yang terjadi? Nah, saya kira pemerintah ke depan itu tidak boleh mengatakan, saya tidak bisa turut campur masalah hukum. Oke, hukumnya saya tidak turut campur, tapi kita semua berjuang bersama arahnya adalah keunggulan daya saing puncaknya. Ini puncaknya kita loh, keunggulan daya saing. Kita bersaing loh. Dan kita harus ukur juga masalah geopolitiknya, ini harus kita ukur. Anda tahu kan ketika Sukhoi di sini dapat pelanggan dalam jumlah cukup banyak. Hanya dalam tempo sekejap lagi kita bangga-bangga, Sukhoi sedang bangga-bangga, saya sudah dapat order dari sini, tiba-tiba langsung jatuh di Gunung Salak. Kalau Sukhoi saja bisa di-grounded, ya, ini saya pakai teori konspirasi begitu ya. Apa yang terjadi dengan kita ketika kita mau benahin tol laut kita, logistik kita murah, kita ingin agar tidak lagi pakai hub di negara tetangga kita. Mereka ini kan punya aliansi internasional, jangan lupa ini Commonwealth. Dan bagaimana mereka juga akan bereaksi. Geopolitik ini harus kita mainkan. Dulu ketika IPTN mulai dapat order dari Irak datang ke sini, Iran datang ke sini ya, mau beli pada waktu itu Pak Habibie sudah tawarkan ya, mulai bisa bikin CN dengan 50 penumpang dan lain sebagainya, 90-an penumpang. Apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi setelah Texmaco berhasil membuat perkasa, truk perkasa? Apa yang terjadi semua itu?
Jadi geopolitik ini harus kita perhitungkan bahwa akan ada serangan dari negara tetangga yang tidak happy Indonesia bisa punya seperti ini. Teroris itu harus menjadi satu perkiraan, harus menjadi pemikiran juga itu. Tidak pernahkah kita berpikir di negara tetangga yang menghukum mati para pengedar narkoba justru menjadi tempat hub di mana datangnya narkoba ke Indonesia saat ini? Kita harus ukur ini semua geopolitiknya. Bahwa kemajuan bangsa kita itu juga diuji oleh negara-negara tetangga. Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti Pak Renal.